Kekalahan Manchester United atas Crystal Palace pastinya masih meninggalkan rasa jengkel bagi sebagian besar fans MU. Pasalnya di saat tim udah bener memainkan sepak bola atraktif dan efektif tanpa Rashford serta Bruno, pada Ten Hag malah kembali memainkan keduanya lagi. Terlepas dari skor 1-0, penampilan MU emang gak bagus di laga ini. Terutama ya si Akamsi Rashford, di mana ia benar-benar bisa loh bikin penonton hingga rekan sendiri frustasi. Di mana salah satunya adalah Casemiro. Ya, pemenang 5 kali UCL itu kini seperti dibuat frustasi oleh kemarukan Rashford. Alhasil dari kemarukan itu yang rugi jelas adalah satu tim itu sendiri. Casemiro mungkin tidak akan pernah menyangka bakal menjalani karir yang berat di MU. Yap, sebagai pemain yang telah memenangkan segalanya bersama Real Madrid, pastilah Casemiro membawa ambisi besar saat memutuskan hijrah ke IPL. Namun sayangnya, ia pindah ke tim yang sedang dalam proses membangun ulang. Dan jelas itu tak mudah termaksud bagi Casemiro, terutama setelah ditinggal Ronaldo ke Arab Saudi. Yap, kini Case bersama Varane harus bahu-membahu menjadi pemain yang ibaratnya mementori para pemain MU. Terlebih usai kepergian David De Gea. Praktis tinggal mereka berdua pemain yang punya pengalaman di top-topnya level. Meskipun di atas kertas, kaptennya adalah Bruno, tapi terlihat jelas kalau kepemimpinan Casemiro dan Varane begitu nyata adanya. Nah, khusus buat Kase, jelas tak mudah membangkitkan mental juara MU yang udah lama terpendam. Apalagi kini ibaratnya ia hanya seorang diri, usai Varane lebih sering absen karena cedera. Ingat saat final Carabao Cup musim lalu, Casemiro jadi pemain yang emang paling tenang dan berpengaruh. Lalu saat melawan Munchen kemarin, tampak jelas kalau dia sama sekali nggak merasa inferior dan malah berhasil mencetak 2 gol untuk setidaknya menyelamatkan muka MU agar nggak kalah telak dari The Bavarian. Memang secara permainan, Casemiro ini bukan pemain yang gesit dan cepat. Tapi bagaimanapun mentalitas, pengalaman, dan tekniknya itu loh nggak usah diragukan lagi. Meskipun begitu, jelas ia tidak bisa seorang diri menghandle itu semua. Yap, awal musim ini MU seperti yang kita tahu sedang bapuk-bapuknya. Kalah 4 kali dari 7 laga di IPL, jelas bukan start yang baik. Apalagi Casemiro ini terbiasa menang, bukan? Nah, usai seringkali mendamprat Bruno Fernandes, kini sepertinya giliran Rashford yang kena tampol dirinya. Wajar sih bila Casemiro marah kepada Rashford, karena ia tahu sendiri kan gimana maruknya Akamsi yang satu ini. Bahkan Casemiro pun pernah loh jadi korban kemarukan Rashford. Ya mending kalau gol kayak di zaman Cristiano Ronaldo dulu. Lah ini, hadeh. Dan itu kembali terjadi di laga melawan Crystal Palace, di mana Rashford berulang kali hilang momen karena terlalu lama membawa bola dan maruk di depan gawang. Di sisi lain melihat apa yang terjadi dengan MU sekarang, memang sih udah banyak yang berpendapat. Tapi selain ucapan Ronaldo yang benar-benar full membuka borok MU, ada juga Ralf Rangnick, yang kita tahu juga sempat menjalani masa-masa sulit semasa jadi pelatih interim MU. Dilansir dari Goal, saat pertama kali datang, Rangnick hanya bisa berkeringat dingin melihat masalah yang melanda klub tersebut. Bukan karena dia tidak bisa mengatasinya, akan tetapi opsi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kebobrokan The Red Devils saat itu sangat minim. Sebagai seorang pelatih atau direktur olahraga, ini tentang kemampuan untuk mengembangkan berbagai hal dan meminimalisir faktor peluang sebanyak mungkin. Di mana Anda mengembangkan sebuah tim dalam satu arah di mana Anda menggunakan kontrol permainan dan tipe sepak bola tertentu demi menciptakan peluang yang jauh lebih banyak dibandingkan Anda membiarkan lawan memilikinya. Itu tidak diperlukan 6 bulan untuk melakukan itu di Manchester United. Hanya 2 minggu. Segalanya jelas bagi saya. Semuanya jelas bagi saya di mana letak masalahnya dan langkah apa yang harus diambil untuk mengatasinya.
Akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah Anda memiliki opsi untuk mengubah berbagai persoalan itu? Tegas Bapak Gegenpressing itu. Lebih lanjut, Rangnick sendiri juga pernah mengatakan kalau MU ini emang harus dirombak total. Karena seperti yang juga pernah dikatakan Ronaldo, kalau terlalu banyak pemain dengan mentalitas kacau dan ego super. Dan Ten Hag pun menyadari itu semua dengan mendatangkan beberapa pemain baru. Namun dia juga salah sasaran juga ketika menyingkirkan nama Ronaldo hingga David De Gea. Sebab kini masalah itu justru ada di dalam diri pemain seperti Sancho, Bruno, hingga Marcus Rashford. Mungkin Maguire ini lawak, tapi ia tidak banyak bacot dan caper di sosial media seperti Sancho. Kemudian soal Bruno dan Rashford, kini bisa dibilang dua nama ini adalah sosok yang paling menjadi sorotan. Bukan karena prestasi, melainkan karena sisi lain. Bruno yang kita tahu suka marah-marah dan banyak protes, lalu Rashford yang kalau main ibarat pakai kacamata kuda. Jelas itu adalah masalah-masalah yang mesti segera ditemukan solusinya. Selain Ten Hag juga harus tegas tentunya terutama kepada Rashford. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau MU ini selama masih ada pemain-pemain yang tanda kutip maruk, egois, dan sok ngartis, ya MU ini selamanya bakal gitu-gitu aja. Untuk itulah kenapa Rio Ferdinand menegaskan kalau seharusnya MU ini mendengarkan apa kata Rangnick hingga Ronaldo jika ingin maju. Petinggi klub juga harus melek realita. Karena ya, jika dilihat-lihat, agak miris dan kasihan melihat Ten Hag yang mendadak cosplay jadi Uchiha karena harus menanggung kebencian dari segala masalah yang ada.